Saya Yasinta Jahurin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur, SD Impres Basarani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 2 kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu Guru yang semangat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, Pak. Saya di sini juga meminta waktunya Pak sedikit untuk saya mau mewawancarai Pak sedikit berkaitan dengan pengambilan keputusan ada dilema etika dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah ini. Pak pasti pernah mengalami kasus-kasus di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika. Selama ini bagaimana dapat mungkin dilema etika dan bujukan moral itu, lalu kasus-kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral begitu Pak? Baik Ibu, selaku pimpinan di lembaga ini tentunya saya harus melihat dari segi hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar itu melawan benar. Maka benar itu harus dilawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisa apakah keputusan yang akan diambil antara benar melawan salah atau bujukan moral, atau benar melawan benar, atau dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan bujukan moral antara benar melawan salah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, dan saya bersyukur karena selama memimpin kurang lebih 2 tahun ini di lembaga ini, peristiwa itu kejadian itu belum terjadi di lembaga saya pimpin. Terima kasih. Baik Pak, selama ini selama Bapak bertugas di sini itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Baik Ibu, di wawancara awal tadi sudah sampaikan selama memimpin peristiwa itu belum terjadi, tapi dalam perjalanan kita tidak tahu apa itu terjadi dan tidak, tetapi tentunya selaku pimpinan sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, kemudian kita menganalisa benar dan salahnya. Kemudian kita membuat alternatif, solusi, dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya harus dibawa juga dalam keterlibatan Tuhan. Kemudian diawali juga dengan penelusuran masalah, kemudian kita mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh pada kebijakan. Jadi itu mungkin yang saya lakukan apabila itu terjadi hal-hal yang seperti yang Ibu tanyakan tadi. Pak, lalu langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak ambil selama melakukan penanganan kasus ini Pak? Prosedur yang ingin saya lakukan apabila terjadi peristiwa itu, maka yang pertama saya menentukan penyebab permasalahannya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam peristiwa dan kejadian itu. Kemudian berdiskusi dengan semua warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan dilakukan dibawalah juga dalam doa atau keterlibatan Tuhan harus kita libatkan dalam sebuah keputusan. Kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan yang mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi itu mungkin yang bisa saya lakukan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang Pak anggap bahwa itu efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang lebih efektif. Yang pertama mungkin saya lakukan adalah saya harus menelaah siapa yang terlibat. Kita harus menelaah dulu siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian sifat urgen atau yang paling penting kasus atau dilema
dalam pengambilan alternatif diskusi. Kemudian kita membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan yang dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dalam etika ini yang merupakan tantangan terhadap Bapak? Selaku pimpinan, tentunya saya harus mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, tentunya keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lainnya. Karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Mungkin itu yang saya lakukan. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Mungkin ada jadwal. Berkaitan dengan jadwal, tentunya kita melihat jika masalahnya biasa atau ringan, maka itu langsung diputuskan. Jadi kalau masalahnya ringan, biasa, maka langsung selaku pimpinan saya bisa mengambil keputusan. Akan tetapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti dijelaskan di poin ketiga tadi, sesuai dengan tingkat hari ini di awal pekan kegiatan pembelajaran atau dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Ya, baik Ibu, untuk dalam mengatasi persoalan yang dialami di satuan pendidikan ini, ya, tentunya kita akan berhadapan ada dua dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, mungkin salah satu adalah dilema etika dan dilema normatif itu sendiri. Ya. Maka dalam kasus yang saya temui di satuan pendidikan saya ini, sebelum untuk menyelesaikan pokok persoalan yang ada, saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada pada peserta didik, entah itu masuk dalam tiga atau juga moral, mungkin hal yang lain atau berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Terus bisa juga saya melakukan komunikasi dengan teman-teman guru dalam hal guru BK, maupun cek, supaya saya bisa mengetahui kasus-kasus yang ada yang digunakan. Selama Bapak menjalani tugas ini, bagaimana Pak mengangkat jalan-jalan dan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pemimpin yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebaikan itu, bagaimana Pak cara mengambil keputusan? Tentu bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa persoalan yang kita alami itu ada dua hal tadi ya, dilema etika maupun juga moral ya. Terus untuk sampai mengambil sebuah keputusan terkait dengan persoalan yang dialami itu saya melakukan komunikasi atau melakukan pertemuan untuk mencari tahu atau mengidentifikasi lebih jauh terkait dengan pokok persoalan yang dilakukan. Habis itu baru saya bisa mengambil keputusan. Nah, misalnya di sini saya bisa berikan satu contoh, bahwa misalnya contoh yang kasus yang pernah kami alami di sini dalam proses kegiatan ujian, ya ada ujian. Setelah menyelesaikan ujian anak-anak kelas 9, kita tahu bahwa untuk anak-anak bisa lulus itu anak harus mencapai standar KKM. Tetapi mungkin dalam proses perjalanan setelah melakukan ujian, nah mereka ini belum sampai kepada pemeriksaan ya sesuai dengan KKM. Tetapi kita harus menolong anak, membantu anak pada proses sehingga dia bisa lulus untuk menunjukkan cita-cita yang dia inginkan. Maka di sini perlu pertimbangan secara bersama ya sampai pada mengambil sebuah keputusan menetapkan bahwa si anak ini lulus atau tidak.
tentunya di situ akan mengalami namanya dilema moral, moral ya, moral, etika kemoralan itu ya, dilema etika ya, etika bahwa kita dilema sekali untuk menentukan hal itu. Maka langkah yang diambil adalah tadi itu melakukan diskusi ya dengan teman-teman ya, supaya kita bisa dengan tahu lebih pasti saya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk kasus yang alami tersebut. Langkah yang diambil atau prosedur yang Pak ambil itu seperti apa Pak? Langkah tadi misalnya kasus tadi ya, itu langkah yang saya ambil adalah tadi yang pertama adalah berkomunikasi langsung dengan wali kelas ya. Setelah wali kelas, habis itu berkomunikasi dengan ibu guru mata pelajaran ya, yang bersangkutan. Setelah itu baru kami akan berkomunikasi dengan teman-teman di KU kurikulum ya, untuk berbicara hal itu sampai kita membawanya ke forum ya, forum atau rapat untuk penentuan keputusan misalnya dengan kasus tadi itu. Setelah di situ baru saya bisa mengambil keputusan untuk menetapkan status keputusan tersebut dulu atau tidak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Pak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema? Untuk kasus yang saya alami dalam hal ini kasus dilema etika, saya berpikir bahwa hal ini saya anggap efektif karena sebelum memberikan sebuah keputusan saya melakukan tahap per tahap ya, untuk misalnya mengidentifikasi dari kasusnya terus sampai untuk menggali tahu informasi lebih jauh terkait dengan persoalan yang hadapi. Habis kita keseluruhan kami melakukan rapat ya, rapat bersama dengan guru dan lain sebagainya sampai pada pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan juga melihat ada beberapa pertimbangan, misalnya datang dari wali kelas, guru mata pelajaran, itu juga saya membutuhkan pertimbangan yang lebih baik sehingga dalam mengambil keputusan itu benar-benar tidak ada yang istilahnya dikecewakan, tapi dijalankan sesuai dengan keputusan. Ini yang merupakan tantangan yang Pak hadapi dalam pengambilan keputusan berkaitan kasus dilema etika. Iya. Kalau untuk masalah tantangan sih ada ya, untuk masalah tantangan dalam memberikan sebuah keputusan dalam dilema etika. Tadi itu misalnya bahwa memang dalam satu sisi ada tantangan, misalnya bisa datang dari guru mata pelajaran khususnya anak kelas 9 tadi. Secara proses untuk mencapai anak itu mencapai lulusan tidak itu prosesnya dilakukan oleh guru mata pelajaran. Setelah itu baru hal itu kita ambil dan kita selesaikan dan menentukan suatu keputusan. Berarti di situ pasti ada tantangan dari berbagai pihak, tetapi bagaimana tantangan itu kita minimalisir untuk membantu anak-anak yang tergolong tadi itu bisa mencapai hasil yang Demikianlah wawancara saya dengan dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan bila terjadi dilema etika. Semoga wawancara saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.